Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dari kelompok 2, yang terhormat Bapak Farid Ahmadi, Eskom Mkom PhD. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan melakukan diskusi secara mandiri yang akan membahas mengenai hasil resume dari 3 referensi yang sudah dijadwalkan melalui RPS. Tanpa memperpanjang waktu lagi, untuk mencatat waktu, untuk penyampaian materi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh dari saya sendiri. Yang pertama yaitu mengenai dari resume buku Startuppedia, Panduan Membangun Startup ala Silicon Valley oleh Anis Suzaman. Nah, dari apa yang saya tangkap dari buku ini, yaitu adalah Startuppedia adalah referensi yang menjelaskan cara membangun startup, bisnis, dan memberikan panduan tentang cara membangun startup kelas dunia yang sukses. Dalam buku ini juga mempelajari aspek-aspek kunci dan fase-fase yang terlibat dalam membangun sebuah startup awal hingga akhir. Berdasarkan analisa dan pengalaman pribadi, penulis memberikan panduan yang lengkap dan mendetail. Nah, karena membangun startup yang sukses membutuhkan beberapa aspek penting dan besar, aspek tersebut dimiliki oleh startup kelas dunia seperti Google dan Facebook, sehingga dapat disediakan role model bagi startup lainnya. Nah, ini ada beberapa poin penting, yaitu kesuksesan dalam membangun sebuah tim merupakan kunci utama sebuah startup. Terus yang kedua yaitu produk yang sukses adalah produk yang berkualitas dan dibutuhkan pasar. Baik, setelah riset ini selesai, langkah selanjutnya adalah pengembangan produk, di mana kami menentukan apakah produk kami dibutuhkan di pasar. Nah, proses ini bertujuan untuk mengumpulkan umpan balik konsumen untuk meningkatkan produk. Kemudian untuk referensi selanjutnya yaitu resume dari referensi Let's Get Digital, meraup dolar dari Amazon oleh Fari SJ Oroh. Ya, ini ada saya tangkap mengenai keuntungan bisnis buku digital. Nah, selain buku cetak, menerbitkan e-book menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mencapai tingkat selanjutnya atau next level. Nah, pesatnya perkembangan teknologi khususnya internet membuat bisnis e-book sangat menarik dan menjanjikan, tetapi seperti bisnis lain di planet ini, bisnis buku digital memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Dari sisi manfaat, perkembangan bisnis dan teknologi digital membuat penjualan buku digital sangat relatif mudah. Hanya dengan beberapa klik, orang dapat membeli buku digital. Banyak situs web sekarang berfungsi sebagai toko buku digital, misalnya Amazon.com, dan juga yang lain-lain. Kemudian referensi yang ketiga yaitu membahas mengenai kewirausahaan, pendekatan karakteristik wirausahaan sukses oleh Yuyun Suryana. Nah, ini ada konsep kewirausahaan dan wirausaha. Istilah entrepreneurship sendiri adalah padanan bahasa Inggris dari entrepreneurship. Kata entrepreneurship sendiri berasal dari kata Prancis yaitu entreprendre, yaitu berarti petualang, pencipta, dan manajer. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Richard Cantillon tahun 1755. Nah, ini diciptakan oleh seorang ekonom J.B. Say tahun 1803 untuk menggambarkan seorang usahawan yang dapat menggeser sumber daya ekonomi dari tingkat produktivitas yang rendah ke tingkat produktivitas yang lebih tinggi untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Baik, mungkin tadi beberapa referensi dari resume yang telah saya sampaikan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapannya, bisa membuka suaranya, bisa menyampaikan tanggapannya. Baik, saya akan menanggapi isi buku startup yang telah diresum oleh Anggian. Yang pertama ada produk yang sukses adalah produk yang berkualitas dan dibutuhkan oleh pasar. Nah, untuk membangun usaha yang sukses, produk yang dikembangkan harus berpengaruh dan berkualitas. Selain itu, produk juga harus memiliki ukuran pasar yang besar dan dibutuhkan oleh pasar. Riset pasar yang mendalam sangat dibutuhkan. Untuk memastikan hal ini, riset pasar yang efektif dimulai dengan cara mendefinisikan masalah dan menemukan solusinya. Kita bisa dapat mengidentifikasikan sebuah masalah secara spesifik dan memastikan bahwa produk dapat memberikan solusinya. Selanjutnya, kita juga harus menentukan target pasar secara spesifik dan ukuran pasarnya. Ukuran pasar merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan para investor untuk membiayai perusahaan kita. Tahap berikutnya adalah menganalisis kompetitor produk. Dalam analisis kompetitor ini, kita harus mengetahui siapa kompetitor yang kita hadapi dan perbedaan produk
milik kita dan milik kompetitor itu. Selain itu, kita juga harus mengetahui calon rekanan potensial perusahaan kita. Tahap terakhir dari riset produk ini adalah menganalisis potensi keuntungan yang akan kita dapatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu tadi tanggapan dari Mbak Rahajeng. Terima kasih tanggapannya. Mungkin bagi rekan dari sekelompok yang lain bisa menanggapi ataupun memberikan tambahannya. Dipersilahkan. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Natalia dengan NIM 14014211142. Di sini saya akan menambahkan mengenai kewirausahaan, di mana menurut Geoffrey G. Meredith tahun 1996 mengemukakan bahwa para wirausahaan atau kewirausahaan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dari dan menilai kesempatan yang ada, sehingga mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan dan mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kesuksesan kewirausahaan tersebut. Terima kasih. Baik, itu tadi tanggapan dari Mbak Liza Natalia. Mungkin dari rekan kelompok lain, rekan sekelompok ini, apakah ada yang ingin mendapatkan lagi? Mumpung diskusi dari kali ini masih bisa ditambahkan ya. Silakan. Izin masuk, izin menambahkan materi tentang kewirausahaan. Keuntungan menjadi wirausaha ada 3, yaitu yang pertama otonomi. Seorang wirausaha memiliki kebebasan penuh untuk melakukan kontrol terhadap bisnisnya. Yang kedua, yaitu kontrol finansial atau pengawasan keuangan, di mana seseorang yang berwirausaha bebas dalam mengelola keuangan. Yang ketiga, ada membantu masyarakat sekitar karena akan membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan dalam berwirausaha juga ada kerugiannya, yaitu yang pertama, pengorbanan personal. Pada awalnya, seorang wirausahawan harus bekerja dengan waktu yang lama dan sibuk, sehingga hanya memiliki sedikit sekali waktu untuk kepentingan keluarga karena hampir semua waktu dihabiskan untuk kegiatan bisnis. Yang kedua yaitu memikul berbagai resiko, salah satunya memperoleh pendapatan yang tidak pasti, kecilnya margin keuntungan, dan kemungkinan gagal juga ada. Yang terakhir, memiliki tanggung jawab besar, karena banyak sekali keputusan yang harus diambil meskipun kurang menguasai permasalahan yang harus dihadapi. Sekian tambahan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya dari Mbak Ulis Cantika Dewi. Mungkin ada yang ingin mendapatkan lagi? Sekali lagi, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan terkait materi diskusi pada pertemuan kali ini? Izin masuk. Adapun bentuk perilaku kewirausahaan yang bisa menyukseskan kewirausahaan tersebut, kita ada beberapa perilaku yang dapat kita tekuni. Yang pertama, menurut Geoffrey G. Meredith 1996, yaitu percaya diri atau self-confidence, di mana kepercayaan diri ini merupakan suatu sikap keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaannya masing-masing dari seseorang itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu ada
berorientasi tugas dan hasil, yang dimana seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil ini adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi. Nah, berorientasi pada laba atau ketekunan dan kerja kerasnya masing-masing. Kemudian ada kepemimpinan. Seseorang wirausahaan harus memiliki sifat kepemimpinan, di mana sifat ini selalu menampilkan sifat ini bisa menyukseskan kewirausahaan yang dimiliki oleh seorang tersebut dan selalu memanfaatkan perbedaan sebagai sesuatu yang menambah nilai. Nah, kemudian yang keempat, berorientasi ke masa depan, di mana wirausaha harus memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Kuncinya itu adalah dengan kepemimpinan untuk menciptakan sesuatu yang harus dan baru sehingga berbeda dari yang ada sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mbak Niza Natalia. Kemudian saya selanjutnya izin untuk memberikan tanggapan mengenai kewirausahaan tadi yang disampaikan ya. Di sini saya memiliki beberapa teori dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu dari Sambodo tahun 1998, yaitu menyatakan bahwa kewirausahaan itu merupakan perpaduan antara kreativitas, tantangan kerja keras, dan kepuasan. Nah, penguasa seperti seniman dan ilmuwan itu sendiri perlu memahami adanya ide-ide yang muncul dari imajinasi mereka. Begitu mereka memiliki ide, mereka merasa sulit untuk mengimplementasikannya dan bersedia mengambil risiko keuangan seiring waktu. Yang kedua yaitu ada dari Robke tahun 2004, menyatakan bahwa kewirausahaan adalah penciptaan sesuatu yang baru atau creation new, atau bisa disebut sebagai inovasi ya, dari berbeda dari yang sudah ada, dengan tujuan mencapai kesejahteraan pribadi dan nilai tambah bagi masyarakat yang dikatakan sebagai suatu proses. Nah, wirausahaan adalah suatu yang mencari kekayaan dan penciptaan nilai melalui ide-ide baru dan menggabungkan sumber daya untuk menghidupkan ide-ide tersebut. Akumulasi kekayaan dan mekanisme distribusi sangat penting untuk mengembangkan perusahaan koperasi. Nah, ada teori yang mendukung dari persepsi tersebut, yaitu sebuah teori motivasi, di mana motivasi tersebut merupakan proses psikologis yang mendasar dan salah satu faktor yang dapat menjelaskan perilaku manusia. Nah, motivasi ini merupakan salah satu penentu dari tercapainya tujuan tersebut. Motivasi adalah daya penggerak dan tenaga dalam diri seseorang. Motivasi tersebut tentunya ada di dalam diri orang, tidak terlihat dari luar. Motivasi mendorong untuk mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan seperti yang dikatakan oleh Abu Ahmadi tahun 2004, motivasi adalah dorongan yang mengarah pada suatu tujuan. Motivasi merupakan hubungan sistematis yang ada antara tanggapan dan hubungan dari keadaan dorongan tertentu. Baik, sekian itu dari tanggapan saya. Mungkin bagi rekan lain yang ingin memberikan tanggapannya, dipersilakan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya izin menanggapi terkait analisis buku Let's Get Digital yang disampaikan oleh Mas Anggian tadi. Pada masyarakat sekarang ini lebih menyukai buku berbentuk e-book daripada buku dalam bentuk fisik, karena yang pertama yaitu lebih praktis untuk bisa dibawa kemana-mana. Terus yang kedua, ramah lingkungan karena dalam membuat buku e-book tersebut tidak perlu menggunakan kertas. Kemudian bisa tahan lama karena buku e-book dapat disimpan di dalam HP maupun di dalam laptop. Kemudian lebih simpel. Dan yang terakhir, bisa lebih murah karena dalam pembuatan buku e-book tersebut tidak perlu memerlukan banyak bahan baku dalam pembuatannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan resum dari buku yang berjudul Kewirausahaan, Pendekatan Karakteristik Wirausaha Sukses, karya Yuyus Suryana. Salesman yang berjiwa entrepreneur merupakan salah satu bentuk usaha seseorang dalam membujuk orang lain untuk bekerja sama.
Sebagian besar usaha dari salesmanship adalah usaha yang terbilang lemah yang menyebabkan kebanyakan dari salesman miskin. Hal ini disebabkan oleh kurangnya wawasan dan pengetahuan serta keahliannya atau network tank relatif terbatas. Mutu diri yang unggul membuat seseorang untuk menciptakan kesempatan yang besar karena suatu waktu ia akan mendapatkannya. Tetapi tentunya ia juga harus menciptakan kesempatan kerja dan mengembangkan lapangan kerja. Menurut Jean Beltran, ada 5 definisi tentang salesmanship seperti berikut. Yang pertama ada menjual merupakan suatu kemampuan yang sekaligus menunjukkan loyalitas, kualitas barang yang dijual di dalam pendekatan kepada orang lain sehingga dapat membentuk penetapan kesepakatan dan minat. Yang kedua, menjual merupakan suatu kemampuan profesional yang bersifat umum di dalam tugas-tugas memberikan pelayanan, pertolongan, dan bekerja sama untuk membentuk suatu keputusan yang konkret serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang ketiga, menjual merupakan suatu kemampuan di dalam pelaksanaan tugas, kerja, dan kewibawaan buruh yang dapat memberikan suatu titik kepuasan terhadap majikan di dalam meningkatkan imbalan jasa pada para karyawan. Yang keempat, ada menjual merupakan suatu kemampuan yang mempunyai segi penampilan kejujuran, keramahan, persesuaian, serta pertimbangan mencapai suatu titik keputusan terhadap hal-hal yang berharga. Dan yang terakhir, ada menjual merupakan kemampuan dalam segi menulis, mendesain, menemukan, menciptakan, menyusun, serta membentuk suatu keinginan sebagai masyarakat untuk menuntut hak milik sebagai orang besar. Yang selanjutnya ada resum buku Startupedia karya Anis Ujaman. Untuk membangun sebuah startup yang sukses, dibutuhkan beberapa aspek penting dan juga mendasar. Aspek ini dimiliki oleh startup kelas dunia seperti Google dan Facebook, sehingga dapat dijadikan model bagi startup rintisan lainnya. Kesuksesan dalam membangun sebuah tim merupakan kunci utama kesuksesan sebuah startup. Tim yang hebat membuat sebuah startup menjadi kuat. Untuk meraih kesuksesan, sebuah startup harus mempunyai tim yang bersemangat tinggi, fleksibel, dan berintegritas. Tim juga harus memahami budaya dan nilai-nilai yang dimiliki oleh perusahaan serta mau mewujudkan visi perusahaan secara kolektif. Startup juga harus memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Untuk organisasi ini harus dibentuk berdasarkan kebutuhan dan juga disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing orang. Yang terakhir ada resum dari buku yang berjudul Let's Get Digital karya Fari Estioroh. Ketika seseorang yang biasa menulis dan kemudian memutuskan untuk mewujudkan tulisannya menjadi buku, dia telah memasuki tahapan yang baru yang disebut next level. Ketika seseorang memiliki keputusan untuk menerbitkan buku, seseorang perlu musisi pengiring untuk melakukan editing, membuat cover, dan memformat naskah. Jika naskahnya sudah oke, selanjutnya dibawa ke percetakan. Jika sebuah buku ingin diterbitkan dengan metode self-publishing, maka pemilihan musisi pengiring atau editor, penata layout, pembuat cover dipilih sendiri oleh penulis. Akan tetapi, jika naskahnya diterbitkan penerbit besar, semua proses editing hingga pembuatan cover dan pencetakan dilaksanakan sepenuhnya oleh penerbit. Penerbitan buku single dan kompilasi juga berlaku di buku. Memang untuk cetak tidak dikenal istilah single, yakni sebuah cerpen yang panjangnya sekitar 5.000-an kata untuk dicetak jadi buku. Biasanya sebuah cerpen bisa menjadi buku jika digabung dengan cerpen lain, menjadi sebuah buku kompilasi. Buku kompilasi tak hanya untuk cerpen dan fiksi, yang non-fiksi juga ada. Jika buku cetak tak mengenal istilah single, tak demikian halnya dengan dunia digital. Di Amazon, misalnya kita bisa menerbitkan suatu cerpen dengan jumlah kata 5.000-an sampai 7.000-an dan menjadi buku. Di Amazon, yang seperti itu disebut sebagai Kindle single. Untuk buku digital, panjang pendeknya sebuah buku tidak dilihat berdasarkan halaman, karena jumlah halaman pada buku digital bergantung pada besar kecilnya gadget yang digunakan oleh pembaca. Jadi, pada buku digital ini yang dilihat adalah jumlah hurufnya. Sekian pemaparan resum dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanggapi, saya persilahkan. Terima kasih.
Baik, izin masuk. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai kewirausahaan dari apa yang sudah kita atau teman-teman semuanya yang sudah berpendapat mengenai kewirausahaan. Itu kita sudah tahu bahwa sekarang itu sudah banyak sekali orang berwirausaha hanya sekedar untuk mengikuti tren. Nah, dari yang ada tanpa tahu bagaimana cara dan mengetahui usaha tersebut, dari referensi atau pendapat teman-teman sekalian mengenai kewirausahaan itu, kita bisa mengetahui konsep-konsep dari penerapan kewirausahaan agar kita bisa kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa berwirausaha dengan memiliki banyak ide yang unik untuk menarik konsumen. Kemudian hal itu adalah salah satu dari teknik marketing atau pemasaran. Terima kasih. Baik, karena rekan-rekan mungkin sudah tidak ada yang ingin menambahkan ataupun ingin menanggapi, izin saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi mandiri kita kali ini, yang akan membahas secara garis besar mengenai kewirausahaan. Secara garis besar, kewirausahaan itu sendiri adalah keterampilan dari kreatif dan inovatif yang digunakan sebagai landasan, kiat, dan sumber daya untuk menemukan peluang keberhasilan. Nah, inti dari kewirausahaan itu sendiri adalah kemampuan untuk menciptakan peluang untuk hal-hal baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat memberdayagunakan yang secara tangguh. Oleh karena itu, dengan mengacu pada orang yang melaksanakan proses gagasan, memadukan sumber daya menjadi realitas, muncul apa yang dinamakan sebagai sebuah wirausaha atau entrepreneur, yang mungkin bisa diterapkan melalui bisnis digital yang disebutkan oleh rekan saya tadi, ataupun melalui sebuah marketing dalam dunia bisnis digital. Baik, itu tadi kesimpulan dari hasil diskusi materi kita kali ini. Terima kasih pada rekan-rekan yang telah menyampaikan pendapatnya masing-masing, yang telah aktif dalam berdiskusi kali ini, menambahkan materi ataupun menanggapi. Sekian dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam proses diskusi ini. Sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.